Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah penyebab matinya hati menurut Ibrahim bin Adham, yaitu qultum innal mauta haqq wa lam tasta'iddu lah. Kau katakan, kau ikrarkan dan kau nyatakan bahwasanya kematian itu merupakan sebuah kepastian. Walam tasta'iddulah, akan tetapi aneh bin ajaib, kau yakin mati itu benar adanya, kau yakin kematian itu pasti datangnya, tapi tak pernah bersiap-siap dengan menyambut kematian tersebut. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, tidak siap menyambut kematian tersebut. Maka bagaimana dengan ucapan kita annal mauta haqq, bahwasanya mati itu benar adanya? Berapa sih umur kita? Umur kita ini kata Rasulullah baina sittin was sab'in. Umur umatku kata Rasulullah baina sittin was sab'in, between 60 and 70. 60-70 tahun saja. Pendek kali umur kita ini. Tapi hebatnya Allah itu, Allah tahu umurnya umat Nabi Muhammad pendek. Sudah pendek, malas lagi. Udah pendek, lemah lagi ibadahnya. Maka hebatnya, ya, hebatnya walaupun pendek dan lemah kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan suatu penghargaan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaniha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Inilah hebatnya Allah. Maka kita melihat orang-orang yang sudah mati, kita melihat kawan-kawan kita yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada kita. Yakin kita kematian itu ada. Mudah-mudahan kita bisa bersiap-siap dengan kematian tersebut. Karena mengingat kematian adalah sunnat. Dan setiap orang yang ingat dengan kematian, maka dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Orang yang ingat dengan mati adalah orang yang siap dengan kematiannya. Maka orang yang tidak pernah ingat dengan kematiannya, menurut Ibrahim bin Adham, adalah orang-orang yang lalai dalam hidupnya. Kenapa dia berzina? Karena dia lupa dengan kematiannya. Kenapa dia judi? Karena dia lupa dengan matinya. Kenapa dia minum arak? Dia lupa dengan kematiannya. Kenapa dia durhaka dengan orang tuanya? Dia lupa dengan kematiannya. Maka orang yang lupa dengan kematian, tidak mungkin doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Berikutnya apa penyebab hati yang mati ini? Menurut Ibrahim bin Adham, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Ini penyakit kita, hadirin. Kita sibuk dengan kesalahan orang lain, kita sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi kita tidak pernah melihat kekurangan kita sendiri. Semut di seberang lautan nampak kelihatan, gajah di pelupuk mata seolah-olah tak kelihatan. Aib dan kesalahan orang lain tahu betul kita, kesalahan diri kita tak pernah kita hiraukan. Inilah yang menjadi penyebab matinya hati. Kalau sudah ada kawan yang salah, wah, kita sibuk memikirkan kesalahannya. Kita yang salah, kita seolah-olah santai-santai saja. Inilah yang terjadi. Melihat aib orang lain seolah-olah besar, aib diri sendiri seolah-olah kita tak nampak. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Ini penyakit kita yang berikutnya. Ternyata ini juga menyebabkan matinya hati, hingga hati kita tidak memiliki getaran ketika berdoa. Kita makan nikmatnya Allah, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah. Ikan di lautan kita habiskan, gunung-gunung kita gunduli, batu baranya kita angkut, semuanya kita ambil. Apa yang ada kita makan untuk kebutuhan perut kita. Tapi seolah-olah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita lupa kepada sang pemberi makan tersebut. Kita lupa dengan yang pemberi nikmat. Itu hanya dari segi makanan. Belum lagi kita bernafas, belum kita melihat, belum kita mendengar, melangkah, berjalan, meraba, dan apapun itu, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu banyak, lupa kita syukuri. Nikmat yang begitu besar, lalai kita syukuri. Syukur
itu bukan hanya sekedar ucapan di lisan alhamdulillah, bukan hanya itu. Tapi syukur di sini adalah selain lisan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini merupakan langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apapun yang kita makan merupakan energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang hanya makan tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini menyebabkan mati hati mereka. Orang-orang yang seperti ini sibuk dengan perut mereka tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah. Barang siapa yang kufur, kata Allah, maka tunggu azabku begitu pedih. Pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang selalu ada di sini. Yang terakhir, penyebab matinya hati menurut Ibrahim bin Adham, yaitu dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kau lihat dan saksikan betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi kau tak bisa mengambil pelajaran dari kematian mereka. Orang tua kita mati, tak bisa kita ambil pelajaran. Kekuburan kita melihat kematian, tak bisa kita ambil pelajaran. Maka sunat mengingat-ingat dengan kematian ini. Caranya mudah saja. Yang pertama supaya ingat kematian, yaitu dengan cara yang pertama adalah ziarah kubur. Melihat kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur, kami pasti nanti akan seperti kalian juga. Maka dengan melihat kubur timbul ingat dengan kematian. Dan penduduk kubur menjawab salam kita, tapi kita tidak mendengar jawaban mereka. Kalau kita mendengarkan menakutkan. Assalamualaikum kata kita. Waalaikumsalam katanya. Lari kita semuanya. Kita tak mendengar jawaban mereka. Yang kedua, dengan ingat kematian caranya adalah yaitu dengan ziarah atau menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Oh, kemarin dia gagah, kemarin dia kuat, kemarin dia perkasa, tapi sekarang terbaring sakit. Nanti aku juga akan seperti ini. Kalau sakit seperti ini, bagaimana ibadahku? Kalau sudah sakit seperti ini, bagaimana aku sholat? Kalau sakit seperti ini, bagaimana aku puasa? Mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung ada kesempatan, aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk orang sakit merupakan langkah untuk ingat dengan kematian. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, kita memberikan semangat, support kepadanya. Jangan menjenguk orang sakit terlalu jujur. Sakit apa kau? Jantungan pak. Wah, istri saya 2 hari kayak gini mati kau. Ini kita ditempeleng orang. Ini jauhlah sekali kita daripada sifat seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, supaya ingat dengan kematian ini, yaitu cara yang ketiga, yaitu dengan cara ikut mengurusi jenazah. Dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, sampai membawanya ke kuburan. Sambil menggotong kita itu mayat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mayat di atas, kita di bawah. Sambil mengangkat mayat, sambil ingat kita, ya Allah, mayat yang kuangkat ini dulu gagah perkasa, tubuhnya kuat, orangnya gagah, senyumnya manis. Bajunya mahal, sepatunya mahal. Sarungnya BHS 2.500.000, bajunya 1.500.000, sepatunya Belly, Beltoni, Buceri. Jam tangannya Alexander Christie, Rolex dan lain sebagainya. Mobilnya Alphard. Sekarang wahai Allah, terkurung dia dalam kerenda mayat, terbujur kaku, tak punya kesempatan, tak punya kekuatan, tak punya daya. Hari ini dia yang mati ya Allah, hari ini dia yang digotong ya Allah, besok aku yang akan digotong. Hari ini dia yang aku talkinkan ya Allah, besok aku yang akan ditalkinkan oleh orang lain. Maka mengurusi jenazah, ikut memandikan, ikut mengafani, mengantarkan ke kuburan merupakan upaya untuk ingat dengan kematian. Dimasukkan pula mayat ini ke dalam kubur. Tanah diruntuhkan satu persatu, ikatannya dibuka. Melihat kita dengan semua ini, ingat pula kita, ya Allah, sekarang aku tidur di kasur spring bed yang bagus, spring bed. Mobilku enak, rumahku bagus, istriku cantik. Suatu saat aku akan terbujur seperti ini ya Allah. Tidak ada istri, tidak ada anak yang menemani. Mobil yang mahal tidak dimasukkan ke dalam kubur. Kasur yang mewah tidak bisa menjadi alas di dalam kubur.
bahkan sekedar cincin yang murah sekalipun dilepaskan ketika masuk ke dalam kubur, maka ya Allah, apa yang aku bawa? Ingat dengan kematian. Maka kata Ibrahim bin Adham, orang-orang yang melihat yang lainnya meninggal dunia, dia bisa mengambil contoh, pelajaran, iktibar, bahwasanya nanti aku juga akan mati, aku juga akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau sudah seperti ini, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa dengan kematian, lupa dengan apa yang terjadi, maka bagaimana mungkin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan yang singkat ini dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi pribadi saya, bagi jamaah sekalian, bagi kita semua dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.